Semuanya bersukacita hari ini. Semuanya percaya saudara diberkati hari ini. Haleluya. Ya, saya percaya ada berkat spesial buat saudara semua yang hari ini datang ibadah dalam situasi seperti ini. Tetap mengutamakan Tuhan. Saya percaya ada berkat luar biasa buat saudara. Dan saat ini saudara yang datang dengan sakit penyakit, terima kuasa Tuhan saat ini juga dan terima kesembuhan saudara. Kalau ada virus yang menyerang saudara, seketika ini juga virus ini digugurkan, dipatahkan, dihancurkan, dilenyapkan dari tempat ini, dilenyapkan dari tubuh saudara. Bahkan kalau ada sakit penyakit yang lain, dalam nama Yesus terima kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Ayo kita tepuk tangannya pula yang meriah buat Tuhan kita. Terima kesembuhan saudara. Terima kesembuhan saudara. Terima kesembuhan saudara. Amin. Karena kuasa Tuhan kita itu nyata. Dan kuasanya tidak terbatas. Hari ini saya mau membagikan satu firman Tuhan dengan judul The Unseen War atau peperangan yang tak kelihatan. Kita harus menyadari bahwa di balik setiap peperangan yang kita hadapi, setiap masalah pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita, di balik itu ada peperangan yang tidak kelihatan. Oke, secara mata jasmani. Di balik pertengkaran yang terjadi antara saudara dengan istri saudara, dengan suami saudara, di balik perpecahan keluarga yang terjadi di dalam keluarga saudara, saya mau katakan ada yang namanya peperangan yang tidak kelihatan. Di balik resesi ekonomi yang berusaha menenggelamkan pekerjaan saudara, keuangan saudara, masa depan keluarga saudara, saya mau katakan ada peperangan yang tidak kelihatan. Termasuk di balik sakit penyakit. Anda boleh lihat di dalam Alkitab. Setiap kali Yesus berhadapan dengan sakit penyakit, Alkitab mencatat Yesus mengusir setan yang menyebabkan sakit penyakit itu. Ada setan yang menyebabkan kebutaan, ada setan yang menyebabkan kelumpuhan. Begitu Yesus usir roh jahat itu, maka orang itu sembuh. Jadi di balik kelumpuhan dan kebutaan seseorang, ya, ada peperangan yang tidak kelihatan, ada musuh yang tidak kelihatan. Demikian pula saat ini wabah yang sedang melanda seluruh dunia, virus corona yang sedang melanda di Indonesia ini, kita harus menyadari ada peperangan yang tak kelihatan. Ada musuh yang tak kelihatan. Tak kelihatan dengan mata jasmani, tapi itu real, itu nyata dan dampaknya masif. Oke, mari kita baca Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan orangnya, bukan melawan manusianya, bukan melawan yang kelihatan. Ya, bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini. Melawan siapa? Roh-roh jahat di udara. Jadi Yesus ngomong peperangan kita itu melawan roh jahatnya, penghulu kegelapannya. Itu yang kita perangi. Jadi kalau saudara memberitakan Injil, saudara bersaksi bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, ada pengampunan dosa, dan kemudian orang yang di mana saudara bersaksi itu menolak saudara, dia malah salah mengerti, dia malah marah sama saudara, memaki-maki saudara. Peperangan saudara bukan melawan orang itu. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh-roh jahat yang berusaha membutakan mata rohaninya. Sehingga dia nggak ngerti dia butuh pengampunan dosa. Dia nggak paham dia perlu keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, dia mengeraskan hati. Itu sebabnya kalau kita menyadari ada yang namanya peperangan tak kelihatan. Kita perlu bangkit masuk di dalam alam roh. Masuk di dalam peperangan yang tak kelihatan itu. Peperangan rohani. Dan kalau saudara menang dalam peperangan rohani, Anda menghardik roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu kegelapan itu, dan kemudian roh-roh jahat itu pergi, Anda akan heran melihat bagaimana orang yang sama tadinya begitu menolak, tadinya begitu keras, tiba-tiba begitu mudahnya membuka hati, begitu gampangnya untuk mengerti dia butuh keselamatan dan dia buka dirinya lebar-lebar, dia terima Yesus sebagai Tuhan
dan Juru Selamat. Doa saya yang seperti ini terjadi dalam keluarga saudara, di antara teman-teman saudara, ada pertobatan dan keselamatan besar yang terjadi. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Ini namanya peperangan yang tak kelihatan. Ya, demikian pula sekarang. Sekarang ini dunia sedang gonjang-ganjing. Dan sebenarnya kita jemaat keluarga Allah tidak terlalu heran karena sejak dari minggu pertama bulan Januari khotbah ini sudah bicara sama saudara Yesaya 60 bahwa bangsa-bangsa ada di dalam kegelapan. Dunia ada di dalam kekelaman. Yesaya 60 ayat yang kedua. Ya, dan ayat itu khotbah ini sudah disiapkan sejak bulan November, bulan Desember 2019. Itu rema yang Tuhan berikan kepada kita di tahun 2020. Bahwa bangsa-bangsa ada dalam kegelapan dan bumi, dunia ada di dalam kekelaman. Ya, jadi jangan heran begitu masuk 2020, minggu pertama, bahkan tanggal pertama, bulan pertama, langsung banjir Jakarta. Benar apa tidak? Langsung terjadi bencana alam yang tidak henti-hentinya, ada lagi. Dan sekarang yang paling heboh, wabah virus corona ini, saudaraku, sampai sekarang terus dampaknya lebih melebar lagi, resesi ekonomi melanda seluruh bumi. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah memberitahu kita bahwa memang, ya Yesaya 60 ayat 2 itu, bangsa-bangsa ada dalam kegelapan. Dunia, bumi ada di dalam kekelaman. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, sebagai anak-anak Tuhan, saat kegelapan itu datang, saat resesi datang, saat wabah datang, saat kekelaman datang, saya mau ajak jemaat keluarga Allah, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, jangan ikut panik dengan dunia, jangan ikut panik seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena di Yesaya 60 yang sama, yang memberitahu kita bahwa bumi ditutupi kegelapan, bangsa-bangsa ditutupi kekelaman. Tetapi buat kita, buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan, kita yang percaya ada terang Tuhan yang datang, ada kemuliaan Tuhan yang terbit atas kita. Saat ini juga terang Tuhan datang atas saudara. Kuasa Tuhan datang atas saudara. Saat ini berkat Tuhan datang atas saudara. Kesembuhan ilahi daripada Tuhan datang atas saudara. Kesehatan ilahi, bahkan sekarang juga perlindungan ilahi ada atas saudara. Amin, haleluya. Jadi jangan ikut panik, jangan ikut takut. Karena firman Tuhan ngomong sama kita, bangkitlah menjadi teranglah. Justru di momen seperti sekarang ini momen kita bangkit dan memberitahu dunia, jangan takut, jangan panik. Karena di dalam Yesus ada perlindungan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada kuasa yang tidak terbatas. Dan kalau mereka percaya, perlindungan dari Tuhan akan menjagai kehidupan mereka. Bahkan kalaupun virusnya menyerang, sakit penyakitnya boleh menyerang, tapi kita akan berkemenangan. Virusnya akan kalah, sakit penyakitnya kalah, kita sembuh dan kita mengalami kemenangan yang besar. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. Terang Tuhan datang atas saudara, kemuliaan Tuhan terbit atas saudara. Karena yang namanya terang melawan gelap, tidak pernah ada cerita gelap menang. Segelap-gelapnya suatu tempat, begitu terangnya bercahaya, gelapnya sirna. Saya mau ngomong sama saudara, gelap itu virus, gelap itu virus corona, gelap itu bicara sakit penyakit, gelap itu bicara resesi ekonomi. Terang itu bicara Yesus. Saya beritahu saudara, Yesusku, Yesusmu, Yesus kita lebih besar dari resesi. Yesus kita lebih besar dari sakit penyakit. Yesus kita lebih besar dari wabah, dari virus apapun yang ada di dunia. Yesus kita lebih besar. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Mazmur berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Aku takkan kekurangan. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Itu kekelaman yang menutupi bumi, kegelapan yang menutupi bangsa-bangsa. Ditulis di Mazmur itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tahu nggak saudara, dalam Alkitab bahasa Inggris, lembah kekelaman itu ditulis sebagai the shadows of death. Bayang-bayang maut. Bukankah itu seperti yang kita alami sekarang? Berapa banyak orang merasa setiap kali jalan di tempat umum rasanya ada di bayang-bayang maut.
Rasanya penuh banget dengan virus, ada sakit penyakit, jangan-jangan ini. Kayak ada maut di mana-mana, ada virus di mana-mana, ada penyakit di mana-mana. Tapi hebatnya pemazmur ngomong begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadanya dan tongkatnya itu yang menyertai aku. Anda tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Ada Tuhan yang menjaga saudara. Ada Tuhan yang melindungi saudara. Sekarang juga perlindungan Tuhan ada atas hidup saudara. Katakan amin, tepuk tangannya yang lebih meriah buat perlindungan Tuhan atas hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi ada yang namanya peperangan yang tak kelihatan. Dan peperangan itu real. Peperangan itu nyata. Nah, saya ajak saudara untuk melihat kisah ketika Tuhan Yesus menghadapi peperangan rohani itu juga. Suatu kali dia sedang dalam misi mengambil alih satu wilayah namanya Gerasa. Ya, dan dia harus berhadapan dengan roh-roh jahat dan penghulu kegelapan yang pada waktu itu menguasai wilayah Gerasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau mengambil alih Gerasa bagi kerajaan Allah. Nah, kalau Anda teliti di dalam Alkitab, Anda akan menyadari begitu Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di dalam perahu menuju ke Gerasa, tiba-tiba di tengah danau itu datang angin taufan yang mengamuk. Tadinya oke-oke aja, lancar-lancar aja, baik-baik saja, tapi nggak tahu dari mana tiba-tiba angin taufan menyergap mereka. Tiba-tiba badai mengamuk, tiba-tiba ombaknya besar sekali, dan tiba-tiba mereka dalam keadaan yang terancam hampir tenggelam. Ya, dan dalam kondisi yang seperti itu, murid-murid Yesus panik. Murid-murid Yesus ketakutan dan teriak, Yesus, Tuhan tolong kami. Mereka panik, mereka ketakutan. Waktu saya renungkan kisah itu saudaraku, saya merasakan itulah yang sedang terjadi saat ini. Ya, tadinya oke-oke aja, airnya tenang-tenang aja. Masuk tahun 2020 ini ya banyak orang cukup optimis juga gitu. Ya, punya pengharapan lah di tahun 2020 ini. Tapi tiba-tiba saja semua orang di seluruh dunia dikagetkan dengan yang namanya virus corona, dengan taufan yang mengamuk. Taufannya namanya corona. Kalau Toyota Corona masih oke ya. Ya. Tapi ini virus corona, saudaraku. Dan virusnya mengamuknya begitu kencang, mau menenggelamkan perahu kita. Mau menenggelamkan perahu pekerjaan kita. Kan banyak bisnis kena dampaknya. Mau menenggelamkan perahu keuangan kita. Mau menenggelamkan perahu masa depan kita. Mau menenggelamkan perahu kesehatan, apalagi nyawa banyak orang. Dan ketika semua ini terjadi, angin taufan ini mengamuk. Berapa banyak orang sekarang seperti murid-murid Yesus pada waktu itu yang panik dan ketakutan. Berapa banyak orang yang hari-hari ini tegang. Saya nggak tahu di rumah saudara, saya nggak tahu dengan keadaan saudara. Ya bisa jadi keluarga bertengkar gara-gara virus corona. Benar apa tidak? Bisa jadi teman bertengkar gara-gara virus corona. Ya saya baca di berita itu kadang saya geli juga saudaraku. Saya baca tulisannya gini. Monyet tawuran gara-gara virus corona. Saya pikir apa? Oh ternyata di tempat wisata jadi sepi, nggak ada yang ngasih makan terus tawuran saudaraku. Berebut makanan. Ya. Jadi ini dampaknya kemana-mana. Dan banyak orang dicekam dengan ketakutan. Dengan kepanikan. Tapi saudara lihat bagaimana cara Tuhan menghadapi semuanya itu. Tuhan Yesus tidak ikut panik. Tuhan Yesus tidak ikut khawatir ketika kegelapan datang, kekelaman datang, angin taufan datang, Tuhan Yesus bangkit dan menjadi terang. Alkitab mencatat Tuhan Yesus bangkit, dia menggunakan kuasa Allah dan menghardik angin taufan itu. Dan dia mengatakan, diamlah, tenanglah. Alkitab mencatat, maka seketika itu angin taufannya berhenti dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya mau ngomong sama saudara, dalam kondisi kegelapan menyerang, kekelaman menyerang, angin taufan, wabah ini datang, jangan ikut panik, jangan ikut takut. Hari ini bangkit
dan menjadi terang. Sebagai anak Tuhan bangkit dan gunakan kuasa perkataan firman Tuhan. Gunakan deklarasi firman Tuhan, deklarasi profetik. Di dalam nama Yesus angin taufan berhenti. Di dalam nama Yesus virus corona dihancurkan. Terang Tuhan datang, kuasa Tuhan datang, kesembuhan ilahi datang, mujizat datang, kemuliaan Tuhan jadi nyata atasmu. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Kalau Anda berani untuk deklarasi seperti itu, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi bangkit menjadi terangnya, justru di tengah kegelapan kita bangkit dan menjadi terang. Ya Tuhan gak perlu ngomong bangkit menjadi terang kalau semuanya sudah terang. Justru di waktu gelap kita bangkit menjadi terang. Justru di tengah semua kekacauan saat ini melanda dunia. Anda lihat pemerintah semuanya sedang di seluruh dunia sedang mengalami kepanikan, sedang mengalami kekacauan semua. Tapi ini waktunya anak-anak Tuhan mendeklarasikan kepada dunia bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada perlindungan, di dalam Yesus ada kuasa yang tidak terbatas, di dalam Yesus ada berkat-berkat yang melimpah. Justru momen sekarang ini kalau kita mau bangkit dan menjadi terang, bangkit menjadi saksi, banyak jiwa bisa diselamatkan. Dunia boleh panik, saudara dan saya harus jadi jawaban. Bangkitlah, menjadi teranglah. Karena kita enggak sendiri. Kenapa? Karena terangmu datang. Karena kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Banyak orang Kristen belum menyadari itu. Yang lebih sadar virusnya daripada sadar terangnya. Coba berapa banyak orang yang lagi gak enak badan sedikit, lagi batuk sedikit, sudah mikir jangan-jangan aku kena corona. Sempat gak terpikir yang seperti itu? Jadi ada apa sedikit kesadaran akan virus coronanya tinggi sekali, tapi kesadaran akan hadirat Tuhan, kesadaran akan kuasa Tuhannya belum sampai di situ. Hari ini bangkit dan menjadi terang. Di saat kegelapan, di saat kekelaman menyerbu bumi. Hari ini saya ajak saudara lihat dengan mata rohani saudara. Di tempat ini ada terang Tuhan yang datang. Ada hadirat Tuhan yang datang. Ada kepenuhan Roh Kudus yang terjadi. Ada pencurahan Roh Kudus yang dinyatakan. Ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Ada demonstrasi kuasa Tuhan yang dimanifestasikan. Di tengah-tengah kita. Kita kasih tepuk tangan boleh yang paling meriah mulai hari ini. Bangkit dan menjadi terang. Amin. Seperti Tuhan Yesus. Dia tidak takut dengan angin taufan itu. Dia bangkit, dia menghardik taufan itu. Dengan kuasa Tuhan. Oke? Ya. Akhirnya taufan itu lenyap. Akhirnya mereka bisa jalan berikutnya. Saya percaya itu yang akan terjadi saudaraku. Sekarang ya kayaknya begitu panik dunia. Karena seolah-olah virus corona ini mau melanda dan melahap seluruh bumi. Tapi ketika anak Tuhan bangkit dan kuasa Tuhan dilepaskan, dinyatakan. Dalam sekejap virus corona akan dilenyapkan. Angin taufan yang kayaknya begitu bahaya itu akan dilenyapkan. Bumi yang sedang gonjang ganjing, dunia yang diombang-ambingkan dengan ombak yang besar ini akan menjadi teduh, tenang. Sebab terang Tuhan datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Haleluya. Nah, Yesus sudah menang nih dalam peperangan babak pertama. Tapi ternyata peperangannya belum berhenti. Setelah perahunya sampai di Gerasa, baru mereka turun dari perahu, tiba-tiba ada satu orang yang mendatangi mereka. Masih ingat gak siapa orang itu? Itu orang gila dari Gerasa. Kita harus ngerti orang gila ini orang yang paling banyak kerasukan setan. Paling banyak dikuasai oleh roh jahat. Jadi setelah roh jahat, babak pertama kalah, ngirimin angin taufan kalah. Sekarang babak yang kedua ngirimin orang gila. Untuk berhadapan sama Yesus. Karena ini perang roh. Ya, tapi Tuhan Yesus tahu dia tidak menghadapi darah dan dagingnya. Musuhnya bukan manusianya, bukan orangnya. Tapi musuhnya roh-roh jahat, penghulu kegelapan yang menguasai orang itu dan menyetir orang itu dari belakang. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia sekali lagi bangkit dengan kuasa firman Tuhan. Dia bangkit dengan kuasa Allah. Dia hardik roh jahat itu. Sama seperti dia menghardik angin taufan itu. Dia hardik roh jahat itu. Dan roh jahat itu pergi, orang gila itu disadarkan, mengalami kelepasan dan menjadi normal kembali. Wow, mungkin itu situasi yang sedang kita hadapi saat ini.
Seperti Tuhan Yesus, kita sedang menghadapi situasi yang gila. Kepanikan yang gila. Nah, ada sebagian orang kalau dengar saya ngomong yang gila-gila seperti ini, ada istri yang langsung jawab, benar Pak, suami saya gila memang Pak. Ada menantu yang akan ngomong, wah itu mertua saya gila, benar Pak itu. Enggak masuk akal, mungkin saudara menghadapi situasi yang tidak masuk akal. Tapi saya mau ngomong sama saudara dalam situasi seperti itu, peperanganmu bukan melawan darah dan dagingnya. Sadari, bukan manusianya, bukan orangnya. Yang kita lawan adalah roh-roh jahat di udara. Penghulu kegelapan. Jadi hari ini dengan otoritas Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah. Pakai deklarasi profetik, pakai doa profetik, pakai perkataan profetik. Lepaskan kuasa Tuhan. Saudara usir setan, saudara hardik setan, ia akan lari daripadamu. Alkitab ngomong, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, ia lari daripadamu. Nah banyak orang gak ngerti itu, gak ngerti ngelawan iblis, gak ngerti ngelawan sakit penyakit. Yesus kalau berhadapan sama orang yang sakit, dia lawan sakit, dia usir roh jahatnya. Oke, banyak orang kayak pasrah, menghadapi virus corona bisa menyerang kita, emangnya kita nggak bisa melawan. Banyak orang kayak menyerah, diserang sudah nggak berdaya, sudah nggak ngapa-ngapain. No, hari ini sadarilah, bahkan kalau Anda sedang diserang sama wabah, diserang sama sakit penyakit, Anda tunduk pada Allah, lawan iblis, lawan sakit penyakit, lawan virus dengan kuasa Allah. Maka virus itu lari daripadamu, sakit penyakit lari daripadamu, kesembuhan terjadi dalam tubuhmu. Amin. Jadi kalau saudara merasa badannya nggak enak, jangan langsung ngomongnya, wah aku corona. No. Justru di momen badan saudara ngerasa nggak enak, itu momen paling tepat Anda deklarasi firman Tuhan, deklarasi profetik. Oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, aku sehat, aku kuat. Terjadi seturut iman saudara. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Peperangan babak kedua, dia sudah menang. Ternyata belum selesai. Sekalipun orang gila itu mengalami kelepasan dan mujizat besar terjadi. Tapi tiba-tiba saja peperangan berikutnya dimulai. Orang-orang di daerah Gerasa mendatangi Yesus rame-rame dan meminta Yesus pergi dari sana. Dari Gerasa. Tiba-tiba saja entah gimana bisa muncul masyarakat anti Yesus. Kelompok anti Yesus. Saudaraku, Yesus itu punya kuasa. Dia mau melakukan apa juga bisa. Tapi dia tahu peperangannya bukan melawan darah dan dagingnya. Peperangannya bukan melawan masyarakat atau kelompok anti Yesusnya. Peperangannya melawan roh-roh jahat di udara. Oke, peperangannya melawan penghulu-penghulu kegelapan. Ini peperangan yang tak kelihatan, ini lebih penting. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan, dia panggil orang gila yang sudah mengalami kelepasan itu dan dia memberikan mandat kepada orang itu. Ya, kamu sudah mengalami kelepasan. Sekarang kamu tinggal di sini, kamu jadi saksi, kamu beritakan kabar baik itu. Dan orang itu terima mandat, orang itu terima pengurapan dan dengan mandat, dengan pengurapan itu dia bergerak, dia memberitakan Injil dan terjadi kebangunan rohani besar-besaran di Gerasa. Gerasa diambil alih bagi kerajaan Allah. Oh, saya percaya ini yang akan terjadi. Di balik semua kegelapan dan kekelaman, di balik wabah virus corona, resesi ini, nanti saudaraku yang akan muncul mulai dari sekarang adalah revival besar-besaran melanda Jakarta dan melanda Indonesia. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah. Saudara dan saya yang diberi mandat untuk membebaskan kota kita dari kegelapan, membebaskan bangsa kita dari segala bentuk kegelapan menuju terang Allah yang ajaib. Anda diberi mandat. Jadi mari bangkit jadi terang. Bangkit jadi saksi. Bangkit memberitakan Injil. Bangkit beritakan kabar baik. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada pengharapan. Kita gak harus takut. Kita bisa melawan sakit penyakit. Kita bisa melawan virus. Kita bisa berkemenangan. Amin. Ya, bukan berarti semuanya lancar-lancar. Yesus pun diserang. Ada angin taufan datang. Bisa jadi virus berusaha menyerang. Tapi kita bisa melawan.
Kita jangan panik ketakutan. Kita bangkit dan menjadi terang. Kita bangkit pakai kuasa Allah. Kita bangkit melawan roh jahat. Kita akan muncul sebagai pemenang. Amin. Siapa di sini yang mau jadi pemenang? Siapa di sini yang mau memenangkan peperangan rohani dalam hidup saudara? Saya mau bagikan 3 rahasia menang di dalam peperangan rohani. 3 rahasia merebut kemenangan. Nomor 1, bangun manusia roh yang kuat. Oke, namanya juga mau perang. Kalau kitanya lemah, gimana bisa menang? Jadi kalau saudara mau menang, manusia rohnya harus dibangun yang kuat. Kalau manusia roh saudara kuat, Anda akan menang di dalam peperangan. Bahkan secara jasmani pun juga seperti itu. Berapa hari yang lalu, saya mendengarkan seorang profesor yang sedang bicara tentang virus corona ini. Apa yang terjadi kalau virus corona itu masuk di dalam tubuh seseorang? Jadi dia menjawab, itu tergantung sama sistem imunitas tubuhnya. Kalau sistem imunitas tubuhnya rendah, terus diserang sama virus, virusnya lebih kuat, ya orang itu yang kalah. Tapi sekalipun virusnya masuk menyerang, tapi kalau imunitasnya kuat, ya virusnya kalah, kitanya yang menang. Secara jasmani aja seperti itu. Demikian pula secara rohani. Kalau saudara mau memenangkan peperangan ini, bangun manusia roh yang kuat. Amin. Kalau manusia rohmu kuat, engkau akan berkemenangan. Gimana caranya membangun manusia roh yang kuat? Minggu lalu sudah kita mulai pelajari. Dimulai dengan berdoa. Doa sampai engkau kepenuhan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8 berkata, dan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau saudara berdoa dan Roh Kudus turun atas saudara, Anda terima kuasa. Anda terima kekuatan. Kalau Anda terima kekuatan, manusia roh saudara yang tadinya lemes jadi kuat. Kalau saudara kuat dengan kuasa Allah, Anda masuk dalam peperangan rohani, kemenangan terjadi. Amin. Jadi tingkatkan doa saudara. Di momen seperti ini, paling penting kita banyak berdoa. Oke. Yang kedua, untuk manusia roh bisa kuat, isi diri saudara dengan firman Tuhan. Saya yakin tadi Anda datang ke sini, mungkin masih tegang-tegang dengar berita di luar sana kayak gitu terus, menakut-nakuti terus. Tapi saya yakin baru 30 menit, enggak ada ini, belum 30 menit Anda mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saat ini juga posisi saudara sudah berbeda, hati saudara sudah bangkit, iman sudah timbul dalam hati saudara, manusia roh saudara sudah dibangun. Amin. Kenapa? Karena firman Allah. Yang jadi masalah, sebagian orang hari Minggu dengerin khotbah, dengerin firman Tuhan sejam. Setelah pulang dengerin virus corona 10 jam. Itu masalahnya tuh. Makanya tegang terus, stres lagi, depresi lagi, lemes lagi, takut lagi. Benar apa tidak? Hari ini saya tantang saudara, komitmen. Boleh sih ngikutin berita, baca berita, saya juga ngikutin berita. Tapi ayo ambil komitmen, setiap 1 jam baca tentang virus corona, 2 jam firman Tuhan. Haleluya. Itu obat yang benar, itu komposisi yang benar. Kalau 1 jam dengerin berita-berita tentang virus corona, 2 jam firman Tuhan. Ya, virusnya lemah, kitanya kuat, kemenangan terjadi. Iman saudara yang kuat, kuasa Tuhan yang kuat, Anda akan mengalami kemenangan. Amin. Ya, 1 jam baca berita, 2 jam apa? Firman Tuhan. Itu porsi manusia roh. Dan yang ketiga, supaya manusia roh bisa kuat, perlu doa puasa. Yes, Anda perlu puasa. Ya, ada banyak orang menyarankan di situasi yang seperti sekarang ini perlu makan sebanyak-banyaknya. Tapi saya menyarankan saudara, kita butuh doa dan puasa. Kenapa? Waktu kita doa, puasa, kita bisa mengakses kuasa Tuhan di level yang tidak bisa kita akses tanpa doa puasa. Ada level pengurapan tertentu hanya bisa kita sampai di sana melalui doa puasa. Ya, ada level hikmat tertentu kita bisa dapatkan dari Tuhan kalau doa puasa. Yesus ngomong gini, ada roh-roh jahat tertentu yang hanya bisa kita usir dengan doa dan puasa. Yesus yang ngomong itu, tanpa doa puasa, roh-roh jahat di level tertentu nggak bisa kita usir.
Berarti kalau kita mau memenangkan peperangan di level tertentu, butuh doa puasa. Dan kita harus sadar, kali ini yang kita hadapi roh jahatnya bukan cuma nyerangnya perorangan pribadi aja. Bukan cuma menyerang satu keluarga aja atau satu kota. Ini menyerangnya bangsa-bangsa. Benar apa tidak? Virus corona ini mendunia sampai bangsa-bangsa. Jadi untuk peperangan yang jenis ini butuh doa dan puasa. Saat sudah doa puasa, Anda akan terima stamina ilahi dan stamina jasmani. Ya, jadi saya tantang semuanya bangkit menjadi terang. Boleh katakan amin saudaraku. Bangkit dalam doa puasa, boleh katakan amin. Mulai tanggal 1 April nanti, kita akan mulai 40 hari doa puasa kita. Haleluya, haleluya. Dimulai tanggal berapa? 1 April sampai 10 Mei. Anda perlu catat itu di catatan saudara. 1 April sampai 10 Mei. Dan nanti Anda akan melihat dalam masa 40 hari itu. Walaupun di luar sana bumi, bangsa-bangsa ditutupi dengan kegelapan. Tetapi di tengah-tengah kita dalam hidup saudara saya akan ada terang yang datang. Kemuliaan Tuhan yang menjadi nyata. Hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan, banjir kuasa Allah yang lebih dahsyat. Demonstrasi kuasa Tuhan yang lebih nyata di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi yang pertama, kalau mau menang dalam peperangan, bangun manusia roh yang kuat. Yang kedua, kalau kita mau menang di dalam peperangan, ya, kita perlu memahami pemetaan rohani. Maksudnya gimana? Ya, saudaraku, kalau saudara mau menang dalam peperangan, belajar dari Yosua. Kenapa? Karena Yosua itu dikenal sebagai pemimpin yang berhasil memimpin bangsa Israel, menang peperangan, bahkan mengambil alih tanah perjanjian. Musa saja nggak berhasil mengambil alih tanah perjanjian. Tapi Yosua melakukannya. Jadi kalau saudara mau menang dalam peperangan, Yosua ini orang yang kita harus pelajari. Nah, apa yang dia lakukan? Ternyata sebelum dia berperang, dia waktu pertama kali perang melawan Yeriko, terlebih dahulu Yosua mengirim 2 pengintai. Untuk apa? Memata-matai tanah perjanjian, ngerti pemetaan rohaninya, ngerti namanya mau perang sama Yeriko, ngerti Yeriko itu kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, dicari. Itu harus diteliti, makanya sampai mengutus pengintai mata-mata untuk nyari. Cara berpikirnya orang Yeriko gimana, cara berperangnya gimana, kelengkapan senjatanya seperti apa, kondisi atmosfernya di Yeriko seperti apa, peluangnya di mana, itu diteliti semuanya. Yosua tidak diragukan, diurapi oleh Tuhan. Benar apa tidak? Yosua diurapi dan disertai. Tapi waktu dia mau perang, dia masih harus mempelajari pemetaan rohaninya loh. Dia enggak lugu-luguan karena diurapi disertai, sudah maju aja. No. Dia pelajari kekuatannya. Makanya dia kirim pengintai itu. Dan saya yakin ketika dia kirim pengintai itu, dia ngerti bahwa orang Yeriko pada waktu itu sedang ketakutan luar biasa karena mendengar kabar bahwa Tuhan menyertai orang Israel. Masih ingat berita itu? Ya, mereka ngerti. Kenapa? Karena mengintai, meneliti, nggak ngerti. Yosua ngerti bahwa Yeriko itu tempat yang sangat strategis. Kalau Yeriko berhasil diambil alih, maka tanah Kanaan terbuka untuk bisa didapatkan. Tapi kalau Yeriko gagal, tanah Kanaan tertutup. Jadi ini pintu gerbangnya untuk menguasai Kanaan. Makanya dia hajar Yeriko dulu. Sebelum hajar yang lain, hajar Yeriko dulu. Di situ. Oke. Yosua juga ngerti temboknya Yeriko ini kuat sekali. Bahkan di tembok itu orang bangun rumah, tinggal di situ. Bayangin di zaman itu saudaraku, orang bisa tinggal di dalam tembok. Jadi punya rumah di tembok itu. Betapa kokohnya, besarnya, dan kuatnya tembok itu. Apalagi zaman itu ya. Itu dahsyat sekali. Ya, Yosua ngerti bahwa Yeriko itu punya militer yang powerful. Dan Yosua juga ngerti di Yeriko ya, itu pusat penyembahan berhala. Dewi Bulan, Asitoret ada di sana. Ya, sehingga ada banyak dukun-dukun sakti di sana.
banyak paranormalnya. Di sana banyak black magicnya. Di sana banyak santet-santetnya. Jadi dia ngerti kalau dia menghadapi Yeriko, dia bukan cuma menghadapi raksasa yang bawa pedang dan tombak. Dia menghadapi roh-roh jahat, dia menghadapi penguasa kegelapan, dia menghadapi santet dan serangan-serangan dunia gelap. Karena dia ngerti pemetaan rohani itu, makanya ketika dia perang, dia nggak luguan asal bawa pedang dan tombak. No, tapi dia doa dan dia minta hikmat sama Tuhan. Dia ngerti gimana cara yang benar untuk menghadapi Yeriko. Untuk ngambil Yeriko, untuk menang perang di sana gitu. Gimana? Karena dia memahami pemetaan rohani. Nah, sama halnya dengan saudara. Kalau saudara dalam bisnis, dalam pekerjaan, jangan berpikir hanya karena saudara diberkati sertai Tuhan, maka nggak usah mikir yang lain, nggak usah belajar, nggak usah meneliti. Sudah yang penting buka toko. Sudah yang penting mulai bisnis. No, bukan cara seperti itu untuk menang dalam peperangan. Anda harus disertai Tuhan, Anda harus diberkati Tuhan. Tapi saudara harus minta hikmat Tuhan, gimana menang perang. Gimana persaingan itu gimana, kompetisinya siapa saja. Terus titik bahayanya titik rawannya yang harus kita hindari gimana? Kekuatan kelemahan musuh kita seperti apa? Terus peluangnya kita masuk di mana? Saudara harus meneliti semua, kalau nggak meneliti nggak muncul. Yosua disertai, tapi Yosua perlu pemetaan rohani. Untuk saudara memenangkan persaingan dalam bisnis, perlu pemetaan rohani. Untuk saudara maju, perlu pemetaan rohani. Oke? Untuk kita melayani jiwa-jiwa, saya melayani jiwa-jiwa. Kadang-kadang kita bisa ngerasakan dalam hati kita. Wah, orang ini, walaupun mungkin dia belum ngomong. Tapi orang ini ya dalam hatinya ada roh depresi. Atau mungkin waktu kita berdoa untuk orang sakit, ini bukan sembarangan sakit penyakit nih. Ini penyakitnya karena dia banyak kepahitan-kepahitan terus nih. Akibatnya kepahitan itu menimbun sakit penyakit. Atau mungkin bukan karena kepahitan, orang yang berbeda bisa jadi penyakitnya penyebabnya lain karena kutuk keturunan. Ya, dari kakeknya gitu, dari orang tuanya sakitnya sama. Dianya juga gitu, terus jalan dari generasi ke generasi. Kalau saudara ngerti pemetaan rohaninya, maka ketika saudara melayani, itu akan lebih mudah. Anda akan bisa mempersiapkan ayat-ayat yang lebih akurat, firman yang lebih benar untuk menang dalam peperangan rohani. Anda akan bisa mengarahkan doa profetik, deklarasi profetik saudara dengan lebih akurat. Dan ketika sudah melakukan hal itu, kemenangan besar terjadi. Amin, haleluya. Jadi kita butuh pemetaan rohani. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Indonesia? Ya, kalau kita mau menang dalam peperangan rohani sekarang ini, seperti apa pemetaan rohani untuk Indonesia? Buat saya nih saudaraku ya, Indonesia saat ini sedang diserang dengan 3 bentuk kegelapan dan kekelaman. Yang pertama, tadi kita sudah banyak bicara, ada yang namanya virus corona yang berusaha menyerang kesehatan kita. Dan bahkan berusaha merenggut nyawa banyak orang. Oke. Yang kedua adalah resesi ekonomi yang berusaha menghancurkan pekerjaan banyak orang. Keuangan banyak keluarga berusaha diremukkan ini. Masa depannya juga. Dan yang ketiga adalah roh intimidasi. Saya percaya yang kita hadapi di Indonesia ini roh intimidasi. Roh intimidasi itu apa yang dia lakukan? Menakut-nakuti. Coba saudara pikirkan ya, kita di Indonesia ini sekian tahun ini ada saja hal-hal yang terjadi untuk menakut-nakuti kita. Tahun demi tahun selalu ada tema baru, takut lagi, takut lagi. Sekian tahun yang lalu banyak orang takut gara-gara pajak. Benar apa tidak? Wah, orang panik, orang takut urusan pajak, ekonomi ambles. Belum lama takut tahun berikutnya pilkada DKI tegang. Masih ingat kisah itu? Ya, waktu itu wah nanti gimana kalau sampai terjadi ini? Gimana kalau sampai terjadi kerusuhan? Wah, SARA dan lain sebagainya. Takut lagi. Tahun berikutnya lebih seru hoaks-hoaksnya. Wah, begitu banyak hoaks-hoaks yang kacau balau di media sosial. Sampai orang gak bisa lagi membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Terus tahun berikutnya lagi 2019 kemarin, Pilpres. Itu pun lebih tegang lagi. Itu pun sempat terjadi kerusuhan. Orang takut lagi. Jadi dari tahun ke tahun judulnya takut dan takut dan takut.
masuk di 2020, tadinya sebagian orang berpikir, wah kayaknya tahun 2020 ini bakal lebih baik ini. Awalnya optimis, tapi belum apa-apa. Januari dihajar, Februari dihajar, sekarang Maret dihajar lagi sama virus corona. Jadi ada lagi, setiap tahun selalu ada kejadian-kejadian baru yang menakut-nakuti orang. Ini kayak film Korea aja, ada season 1, season 2, season 3. Ada episode-episodenya, saudaraku. Oke, tapi saya ingin ajak saudara untuk menyadari, sekarang roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Yang Tuhan berikan roh yang membangkitkan iman. Mulai hari ini saya berdoa semua roh ketakutan di hati saudara dihancurkan. Semua intimidasi yang dilancarkan musuh untuk menakut-nakuti dan melumpuhkan saudara dipatahkan. Kelepasan terjadi, kemerdekaan terjadi. Mulai hari ini kebangkitan iman terjadi. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi harus ngerti pemetaan rohaninya. Kalau mau menang perang. Setelah ngerti pemetaan rohaninya, yang ketiga, ya, karena sudah ngerti nih, musuhnya, kelemahannya di sini, kekuatannya di sini, harusnya strateginya perang gimana? Sekarang tinggal lancarkan serangan baik secara jasmani maupun secara rohani. Itu yang dilakukan oleh Yosua untuk merebut Yeriko. Untuk merebut Yeriko, dia melancarkan serangan baik secara rohani maupun secara jasmani. Makanya Anda boleh baca di Alkitab, karena Yosua ngerti pemetaan rohani di Yeriko gimana. Dia ngerti untuk menang perang, butuh menang secara roh dulu. Makanya 7 hari Tuhan suruh dia mengelilingi tembok Yeriko. Setiap hari sekali. Terus di hari terakhir disuruh 7 kali. Saya yakin waktu mengelilingi tembok Yeriko itu, memang secara mulut diam, tapi dia peperangan roh. Santet-santet dipatahkan. Serangan-serangan roh berbalik. Kuasa kegelapan dihancurkan. Jadi selama 7 hari itu sebelum dia perang jasmani, oh itu sudah sana santet, sini deklarasi profetik. Oke, sana black magic, sini firman Tuhan. Oke, dan saya percaya kuasa kegelapan dihancurkan. Di hari yang ke-7 itu, waktu mereka keliling 7 kali, mereka bersorak-sorai. Di situ kuasa Tuhan bekerja dan mereka maju. Itu momen mereka angkat pedang, itu momen mereka angkat tombak. Sekarang bukan cuma secara rohani, tapi mereka melancarkan serangan total secara jasmani juga. Jadi dua-duanya jasmani dan rohani. Dan dengan cara itu mereka merebut Yeriko. Nah, sebagian orang Kristen kalau berjuang maunya cuma secara rohani saja. Yang penting doa, gak perlu kerja. Ya, Anda gak akan melihat apapun. Sebagian lagi berpikir, yang penting kerja-kerja. Doa itu nomor 2. No, Anda gak akan melihat mujizat Tuhan. Oke, kita butuh keduanya. Boleh katakan amin, saudaraku? Kita butuh keduanya. Tindakan jasmani, tindakan rohani. Menghadapi virus corona ini juga sama. Secara rohani kita perlu, secara jasmani kita juga perlu. Apa saja yang harus kita lakukan secara jasmani? Ini singkat aja. Karena sudah banyak anjuran-anjuran pemerintah yang saya yakin Anda juga sudah ngerti. Tapi saya mau tekankan sama saudara bahwa memang penting. Secara jasmani ya, meningkatkan gaya hidup sehat. Jadi di momen seperti sekarang ini stamina saudara harus di-boosting, harus diangkat, ditingkatkan. Ya, yang kedua, menutup semua celah masuk penularan virus. Jadi cara virus masuk di dalam tubuh kita harus mempelajari. Seperti Yosua tadi mempelajari caranya perangnya orang Yeriko gimana. Caranya mereka itu pakai senjata seperti apa. Nah kita harus ngerti caranya virus corona ini menyerang kita celahnya lewat mana. Ternyata saudaraku ya cara penularan ya itu banyak kali kalau kita pegang-pegang tangan kita ini pegang tombol lift, pegang pintu, pegang macam-macam itu saudaraku. Kan kita nggak ngerti yang di situ apa, kita nggak bisa ngelihat. Tapi kan ada di sini partikel-partikel itu. Dan seringkali setelah kita pegang, terus kita gosok-gosok hidung, pegang hidung, mata, mulut, apa itu namanya, ambil pisang goreng, dimakan, dimasukin. Ya
Semua partikel itu masuk. Dan tanpa sadar kalau itu pas virus corona masuklah juga. Manifestasi terjadi, saudara. Peperangan kita menangkan di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Oke, ya. Jadi anjuran pemerintah dan para ahli kesehatan yang paling penting apa sekarang ini? Banyak-banyak cuci tangan. Ya, secara jasmani lakukan itu. Terus kurangi pegang wajah karena cara masuk virus corona itu paling banyak melalui mulut, hidung, dan mata. Kalau tangan ini kemana-mana, nah itu masuk di sana. Jadi jaga itu, jaga itu. Pakai masker, disinfektan, pakai itu, no problem. Ya, termasuk di gereja kita sendiri, kalau Anda perhatikan minggu lalu kita sudah mulai lakukan, kita rubah cara kita memberi salam. Tadinya dengan cara jabat tangan, mulai minggu lalu dirubah dengan apa itu namanya salam kasih. Shalom semuanya, shalom, haleluya. Ya. Yang kedua, mulai minggu lalu, Anda masih ingat nggak perjamuan kudusnya kita rubah nggak? Ya ada perubahan, dibuat paket yang lebih higienis supaya enggak apa dari rantang ke rantang, pegang. Ya. Jadi kita menghindari itu, kita berusaha meminimalkan sebisa mungkin. Ya. Terus saya juga mau ngomong sama saudara, mulai minggu ini dan minggu depan, kita akan berusaha juga mengubah sistem kita memberi persembahan. Selama ini saudaraku, kita semua setiap minggu kalau ngasih persembahan selalu secara tunai. Nah, tapi sekarang kalau Anda ngikutin berita, Anda akan ngerti bahwa pemerintah di seluruh dunia yang sudah ngalami itu, apalagi pemerintah China karena awalnya merebaknya di situ, ya, mereka sampai menarik peredaran uang kertasnya, terus dibakar uang kertas itu. Kenapa? Karena buat mereka itu sarana penularan yang paling banyak di situ. Di uang kertas itu. Karena terus pindah tangan kan kita nggak ngerti siapa yang pegang uang kertas itu sebelum kita. Itu sebabnya saudaraku dalam situasi seperti ini, ya saya pikir ini momen di mana kita perlu mempertimbangkan ulang lagi ya untuk memakai terlalu banyak uang kertas. Termasuk dalam memberikan persembahan kita akan coba gimana caranya ya berubah dari tunai menjadi non tunai, cashless. Nanti waktu sebelum memberikan persembahan saya akan jelaskan lebih lanjut. Tapi ini memang celah-celah yang mungkin masuknya virus itu kita harus tanggulangi. Jadi secara jasmani ada tindakan-tindakan yang kita harus lakukan. Bukan cuma itu saja, tapi saya hari ini mau ngomong sama saudara, boleh perhatikan ke depan sini. Ya, saya mau ajak saudara di momen seperti sekarang ini, saudara coba mulai lebih connect sama gereja kita secara online. Di website gereja kita www.gbika.org. Ya, atau di sosmed gereja kita. Sosmed saya Jonathan Setiawan Ministries, JSM. Sosmed Pastor Nita. Ya, saudara lebih connect atau di streaming di YouTube. Hari ini kita bersyukur kita masih bisa beribadah. Ya, dari kemarin saya ditanyain, Pak, kita ibadah enggak, Pak? Kita ibadah enggak? Jalan, saya katakan. Ya, dan saya bersyukur saudaraku, saya bangga jemaat keluarga Allah hari ini di semua kota ibadah jalan dengan baik, jalan dengan normal, kehadiran luar biasa. Kalau ada di ibadah-ibadah itu berkurang itu cuma sedikit aja. Tapi ini luar biasa. Oke, jadi tapi kan kita nggak ngerti keputusan pemerintah berikutnya seperti apa. Karena perubahannya ini cepat sekali. Jadi apapun itu keputusan pemerintah, Anda ngerti kapanpun itu dibutuhkan, kita bisa langsung jalan secara online. Jadi Anda ikuti melalui YouTube, melalui website gereja kita. Anda ikuti. Dan memang saya sedang bicara sama Pastor Nita dalam minggu-minggu ke depan, atau bulan-bulan ke depan, kita berusaha secepatnya untuk meningkatkan pelayanan kita melalui online. Kenapa? Karena di momen sekarang ini, orang itu susah untuk gerak kemana-mana, pergi kemana-mana, semuanya nunggu di rumah terus. Dan di rumah bacanya corona terus. Nah ini yang menyebabkan stres, tertekan dan tegang.
mulai hari ini, daripada baca berita-berita seperti itu, baca firman Tuhan, baca berita-berita yang menguatkan, berita-berita yang meneguhkan, berita-berita yang mengimpartasikan kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Jadi Anda coba mulai connect lebih lagi di sosmed gereja kita. Jadi secara jasmani kita sedang menyiapkan semuanya itu. Ya saudara, jemaat semuanya Anda ikuti mulai ya secara online ini. Ya, kita bekerja sama untuk menghadapi situasi ini bersama-sama. Tapi selain secara jasmani, peperangan yang utama juga terjadi secara rohani. Apa yang harus kita lakukan secara rohani? Tadi saya sudah sampaikan sama saudara. Yang pertama, doa puasa. Mulai tanggal berapa tadi? 1 April. Kali ini gampang ya ingatnya ya. 1 April sampai dengan 10 Mei. 40 hari doa puasa. Mari saudaraku kita bangkit menjadi terang. Saya percaya momen doa puasa ini momen di mana terang Tuhan menggantikan kegelapan. Kemuliaan Tuhan menyirnakan kekelaman. Anda akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi bangkit doa puasa. Yang kedua, mari kita seperti Tuhan Yesus. Di saat angin taufan datang mengamuk, bukan panik ketakutan, tapi Tuhan Yesus bangkit menjadi terang. Tuhan Yesus menggunakan kuasa Allah. Dia menggunakan deklarasi profetik, kuasa perkataan firman Tuhan. Dia menghardik angin taufan. Jadi saya ingin ajak saudara bangkit, pakai doa profetik. Pakai deklarasi profetik. Untuk apa? Membalikkan keadaan. Mari kita deklarasikan saudaraku, kegelapan di dalam nama Yesus berubah jadi terang. Virus corona, wabah, sakit penyakit berubah menjadi kesembuhan ilahi massal terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Resesi ekonomi, krisis ekonomi berubah menjadi mujizat keuangan, banjir, berkat, berkelimpahan, kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan seberang laut beralih kepadamu. Yang percaya katakan amin, kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Ayo bangkit dengan kuasa Tuhan. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Anda percaya? Anda percaya? Mari bersama-sama bangkit berdiri. Kemuliaan. Kemuliaan besar dinyatakan. Keselamatan besar dicurahkan. Kawan kita menjadi terang. Amin. Mari bersama-sama kita angkat dua tangan kita. Deklarasikan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan besar dinyatakan. Keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkan menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan. Oh, we speak the glory of God. Great abundance, wealth of nations, riches across the sea. Amen. Memang saat ini bumi ditutupi kegelapan, bangsa-bangsa ditutupi dengan kekelaman. Tapi di saat seperti ini, bukan saatnya kita ikut panik dan khawatir dan takut. No, waspada harus. Tapi panik dan takut tidak boleh kita biarkan ada di hati kita. Hari ini terima impartasi Roh Kudus. Hari ini terima impartasi kuasa Tuhan. Hari ini sadarilah terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saat ini angkat dua tangan saudara. Mari angkat suara, berdoa. Saat ini lihat dengan mata roh saudara. Ada terang yang datang. Ada hadirat Tuhan yang dimanifestasikan di tengah-tengah kita. Ada pengurapan Tuhan yang diimpartasikan saat ini. Ada kepenuhan Roh Kudus. Anda terima kepenuhan Roh Kudus. Sebab kamu akan menerima kuasa
Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, terima Roh Kudus, terima kuasa, terima perlindungan ilahi, terima pengurapan, terima kepenuhan Roh Kudus. In the name of Jesus. Nyata terang Tuhan, terbit kemuliaan Tuhan atas hidup saudara. Ya. Di luar sana mungkin gelap, di luar sana mungkin gelap, tapi dalam hidup saudara ada terang. Lihat itu. Di pekerjaanmu ada terang. Di keuanganmu ada kemuliaan. Di kesehatan saudara ada terang kemuliaan Tuhan. In the name of Jesus. Orala wasyara la pasyara la pasya. Orala wasyara la wala 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 wala. Orala wasyara la bala bala. Alkitab berkata, tunduklah pada Allah. Lawanlah iblis, ia akan lari daripadamu. Mari semuanya kita lawan si iblis, kita lawan sakit penyakit. Semuanya ikuti kata-kata saya. Katakan di dalam nama Yesus, kami lawan sakit penyakit, kami lawan roh jahat, kami tolak virus corona. Saat ini juga gugur, hancur, lenyap. Dan oleh bilur-bilur Kristus kami sembuh, kami tetap sembuh, kami sehat. Ada perlindungan Tuhan, ada perlindungan Tuhan atas hidup kami. Amin, amin. Orala wasya. Mari katakan bersama, yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang laut datang kepadamu. Justru di momen kegelapan dan kekelaman, Yesaya 60 tergenapi. Sekali lagi deklarasikan, yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Mari angkat dua tangan. Besar dinyatakan keselamatan, besar dicurahkan, kau bangkitkan menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, kau bangkitkan menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Oh, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk.